Halo, selamat datang pada pembelajaran mengenai mesin roll-to-roll atau yang sering disingkat R2R. Pada video ini kita akan mempelajari bagian-bagian utama mesin, fungsi setiap komponen, serta bagaimana proses material bergerak dari awal hingga menjadi produk akhir. Mesin roll-to-roll merupakan mesin produksi yang dirancang untuk memproses material berbentuk gulungan secara terus-menerus atau continuous process. Teknologi ini banyak digunakan pada industri kemasan fleksibel, kertas, plastik, tekstil, film pelindung, baterai litium, label, hingga industri elektronik. Keunggulan utama mesin roll-to-roll adalah kecepatan produksi yang tinggi, kualitas produk yang konsisten, dan efisiensi proses karena material diproses tanpa harus berhenti pada setiap siklus. 1. Unwind section. Proses pertama dimulai pada unwind section. Disinilah gulungan material mentah dipasang pada poros penyangga atau shaft. Material dapat berupa film plastik, kertas, aluminium foil, nonwoven, maupun bahan fleksibel lainnya. Sistem unwind berfungsi melepaskan material secara stabil sesuai kebutuhan proses. Pada bagian ini biasanya terdapat brake system, pneumatic brake, servo motor, load cell, tension controller, diameter sensor. Semua komponen tersebut bekerja sama menjaga agar material tidak terlalu kencang maupun terlalu kendur. Apabila tegangan material tidak stabil, maka akan muncul berbagai masalah seperti kerutan material, pergeseran posisi, sobekan, ketebalan coating yang tidak merata, hasil laminasi yang buruk. Karena itulah, pengaturan tension menjadi salah satu parameter terpenting pada mesin roll-to-roll. 2. Material web. Setelah keluar dari unwind section, material mulai bergerak melewati jalur produksi yang disebut material web. Material web adalah lembaran panjang yang berjalan secara kontinu melalui berbagai proses. Pergerakan material dipandu oleh banyak roller agar arah, posisi, dan kecepatannya tetap stabil. Pada beberapa mesin modern, posisi material dipantau menggunakan edge sensor, ultrasonic sensor, camera vision, web guide controller. Sistem tersebut secara otomatis mengoreksi posisi material apabila mulai bergeser ke kanan atau kiri. Dengan demikian, hasil produksi tetap presisi meskipun mesin berjalan pada kecepatan tinggi. 3. Mainframe. Selanjutnya kita melihat mainframe. Mainframe merupakan struktur utama yang menopang seluruh komponen mesin. Frame dibuat dari baja berkekuatan tinggi agar mampu menahan getaran, beban roller, motor, gearbox, unit proses, serta seluruh sistem transmisi. Kekakuan frame sangat penting. Jika struktur mesin tidak kokoh, maka akan muncul vibrasi yang menyebabkan kualitas produk menurun. Karena itu, desain frame selalu memperhatikan keseimbangan, mekanik, dan presisi pemasangan. 4. Drive and roller system. Berikutnya adalah drive dan roller system. Inilah sistem yang bertugas menggerakkan seluruh material sepanjang jalur produksi. Motor listrik menghasilkan putaran yang diteruskan menuju gearbox, coupling, poros, kemudian ke roller penggerak. Roller memiliki beberapa fungsi, antara lain menarik material, menjaga kecepatan, mengatur arah, menstabilkan tension, dan membawa material menuju proses berikutnya. Pada mesin modern, motor biasanya menggunakan servo motor, AC motor, variable frequency drive atau VFD. Servo motor memberikan akurasi posisi yang sangat tinggi, sedangkan VFD memungkinkan operator mengatur kecepatan produksi secara fleksibel. Sinkronisasi antar roller sangat penting agar material tidak mengalami peregangan maupun penyusutan. 5. Hydraulic system. Di bagian bawah mesin terdapat hydraulic system. Sistem hidrolik menggunakan tekanan oli untuk menghasilkan gaya yang besar. Beberapa fungsi hidrolik antara lain membuka dan menutup roller, memberikan tekanan laminasi, mengangkat unit mesin, mengganti roll, serta menjaga tekanan proses tetap stabil. Komponen utama sistem hidrolik meliputi hydraulic pump, oil tank, pressure valve, directional valve, hydraulic cylinder, pressure gauge, hydraulic hose. Tekanan hidrolik harus selalu berada dalam batas yang telah ditentukan. Tekanan yang terlalu rendah menyebabkan proses gagal, sedangkan tekanan berlebihan dapat merusak seal maupun komponen mekanik. 6. Control panel. Selanjutnya adalah control panel.
yang merupakan pusat kendali seluruh mesin. Di dalam panel terdapat berbagai komponen kelistrikan seperti PLC, power supply, circuit breaker, relay, contactor, inverter, servo driver, safety, relay, terminal, blok. Melalui panel inilah seluruh sensor menerima sinyal. Kemudian, PLC memproses informasi tersebut sebelum mengirimkan perintah kepada motor, valve, aktuator, dan perangkat lainnya. Operator dapat mengatur berbagai parameter seperti kecepatan produksi, tension, temperatur, tekanan, panjang material, waktu proses, alarm, hingga mode operasi otomatis maupun manual. Panel kontrol juga dilengkapi tombol emergency stop yang berfungsi menghentikan mesin secara instan apabila terjadi kondisi darurat. 7. Alur kerja mesin. Mari kita lihat keseluruhan prosesnya. Material dipasang pada unwind section. Kemudian material ditarik secara perlahan oleh roller menuju area proses. Sepanjang perjalanan, sensor terus memonitor posisi material, kecepatan, tegangan, serta kondisi mesin. PLC kemudian menghitung seluruh data tersebut secara real-time. Apabila terdapat perubahan beban atau gangguan, PLC langsung mengoreksi kecepatan, motor maupun tension, sehingga kualitas produksi tetap stabil. Material kemudian melewati proses utama, seperti coating, printing, laminating, drying, slitting, atau proses lainnya sesuai fungsi mesin. Setelah seluruh proses selesai, material akan digulung kembali menjadi roll baru pada bagian rewind, sehingga siap memasuki tahap inspeksi maupun pengemasan. Penutup, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa mesin roll-to-roll merupakan sistem produksi berkelanjutan yang mengintegrasikan mekanik, listrik, elektronika, pneumatik, hidrolik, sensor, dan sistem kontrol otomatis. Keberhasilan proses produksi sangat bergantung pada sinkronisasi seluruh komponen, mulai dari unwind section, material web, mainframe, drive and roller system, hydraulic system, hingga kontrol panel. Dengan pengaturan yang tepat, mesin mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi, meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi pemborosan material, serta mendukung proses manufaktur modern yang cepat, presisi, dan andal. Terima kasih telah mengikuti penjelasan mengenai mesin roll-to-roll. Semoga materi ini membantu Anda memahami prinsip kerja, fungsi setiap komponen, serta sistem kontrol yang digunakan dalam proses produksi industri modern.